Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Renaldi Idrus SSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi fase diam, HPLC dan FFC. Next. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya pribadi M. Atar Noval selaku moderator dan pemateri bersama rekan saya Muhammad Al-Fatah. Lanjut. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian dari kromatografi, pengertian HPLC dan SFC, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangannya, komponen utama dari kedua kromatografi tersebut, parameter, mekanisme kerja, fase diam HPLC dan SFC, aplikasi HPLC dan SFC, serta perbedaan dari kedua kromatografi tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas apa itu kromatografi dan bagaimana prinsip kerja dari kromatografi secara umum. Nah, kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat kimia atau analit yang berdasarkan pada perbedaan migrasi atau distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh dari fase gerak. Fase gerak dapat berupa gas atau zat cair, dan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. Nah, prinsip kerja dari kromatografi itu didasarkan pada perbedaan afinitas antara komponen campuran dengan fase diam dan fase bergerak. Fase diam adalah suatu material yang tidak bergerak. Contohnya yaitu kolom kromatografi atau lapisan tipis pada kromatografi lapis tipis. Sedangkan fase bergerak adalah suatu cairan atau gas yang bergerak melalui fase diam. Ketika campuran komponen diperkenalkan di dalam suatu sistem kromatografi, maka komponen tersebut akan berinteraksi dengan fase diam. Nah, interaksi ini dapat berupa absorpsi, partisi, pertukaran ion, atau interaksi lain, tergantung pada jenis kromatografi yang akan kita gunakan. Lanjut. Nah, untuk lebih lanjut mengenai HPLC akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Al-Fatah. Pada Muhammad Al-Fatah, persilakan. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, pertama kita akan memasuki tentang pengertian HPLC. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu HPLC. HPLC itu dia adalah bentuk kromatografi cair yang menggunakan tekanan tinggi untuk mempercepat aliran fase bergerak melalui kolom kromatografi serta efisiensi pemisahan komponennya. HPLC menggunakan detektor yang sama seperti LC pada umumnya. HPLC merupakan teknik kimia analitik yang luas yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kuantitas senyawa dalam campuran kimia. Nah, selanjutnya kita memasuki prinsip kerja dari si HPLC ini. Nah, prinsip kerja HPLC yaitu dengan memisahkan komponen analit berdasarkan tingkat polaritasnya. Pada tiap campuran yang keluar dideteksi oleh detektor dan dicatat dalam bentuk kromatogram. Jumlah puncak dalam kromatogram mengindikasikan jumlah komponen, sementara luas puncak mengindikasikan konsentrasi komponen dalam campuran. Nah, pada prinsip kerja HPLC ini bisa teman-teman bayangkan sebuah kolom yang berisi partikel-partikel kecil fase stasioner. Sampel yang ingin kita analisis dilakukan dalam suatu parut atau fase geraknya. Lalu dialirkan melalui kolom. Komponen-komponen dalam sampel akan berinteraksi dengan fase stasioner secara berbeda, sehingga bergerak melalui kolom dengan kecepatan yang berbeda-beda. Komponen yang paling kuat berinteraksi dengan fase stasioner akan bergerak lebih lambat, sementara komponen yang kurang berinteraksi akan bergerak lebih cepat. Hal ini memungkinkan kita untuk memisahkan komponen-komponen tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki kelebihan dan kekurangan dari alat HPLC ini. Nah, ada beberapa kelebihannya dari HPLC ini. HPLC ini dia mempunyai beberapa kelebihan seperti mudah dioperasikan dan mempunyai kapasitas pemisahan yang tinggi. Sehingga metode analisis ini dijadikan sebagai preferensi dalam hal identifikasi molekul senyawa organik.
Selain itu, untuk mendeteksi senyawa PAH lebih banyak dilakukan dengan menggunakan instrumen HPLC dibanding dengan kromatografi. Nah, ada juga kekurangan dari HPLC ini. Dia memiliki kelemahan yakni sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dengan tepat seluruh puncak kromatogram pada pemisahan. Hal ini terjadi terutama untuk kromatogram senyawa PAH yang puncaknya saling tumpang tindih satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan hasil keseluruhannya berupa kekeliruan identifikasi molekul. Nah, selanjutnya kita masuki ke komponen HPLC. Nah, di sini ada beberapa komponen HPLC. Terutama ada pompa. Nah, di pompa ini dia berfungsi untuk mengalirkan pelarut atau campuran pelarut dengan tekanan tinggi melalui kolom HPLC. Yang kedua ada injektor. Nah, injektor ini dia digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam aliran pelarut yang mengalir ke kolom. Biasanya injektor menggunakan sistem auto injektor untuk memastikan sampel yang dimasukkan dengan volume yang tepat dan konsisten. Kemudian ada kolom. Kolom ini dia merupakan komponen utama dalam HPLC untuk pemisahan komponen sampel. Kolom berisi fase diam stasioner phase yang umumnya berupa partikel kecil dengan permukaan berfungsi tertentu, seperti silika yang dilapisi dengan bahan kimia khusus. Kemudian ada detektor. Nah, di detektor ini dia digunakan untuk mengukur konsentrasi komponen yang keluar dari si kolom. Ada berbagai jenis detektor yang digunakan dalam HPLC ini, seperti detektor UV vis, penyerapan terhadap cahaya ultraviolet atau tanpa. Selanjutnya ada PC atau data output. Nah, di sini dia itu dalam bentuk sistem dia mencatat, memproses, dan menganalisis hasil deteksi yang diterima dari detektor. Sistem ini dia menghasilkan kromatogram yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen dalam sampel berdasarkan waktu retensi mereka. Yang terakhir ada solvent reservoir. Nah, di solvent reservoir ini dia berfungsi untuk menyediakan pelarut mobile phase yang digunakan untuk membawa sampel melalui kolom. Pelarut ini bisa berupa campuran atau tunggal tergantung pada jenis analisis yang dilakukan. Nah, masuk ke parameter optimasi HPLC. Nah, di sini ada yang pertama ada waktu retensi. Nah, di waktu retensi ini dia merupakan waktu yang dibutuhkan senyawa bergerak melalui kolom menuju detektor. Waktu retensi diukur mulai dari sampel diinjeksi sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak maksimum dari senyawa. Yang kedua ada faktor kapasitas. Nah, di faktor kapasitas ini dia merupakan derajat tambatan dari suatu analit yang tidak dipengaruhi oleh laju alir dan panjang kolom. Idealnya suatu analit yang sama jika diukur pada dua instrumen berbeda dengan ukuran kolom yang berbeda, namun memiliki fase diam dan fase gerak yang sama. Maka nilai faktor kapasitas dari analit pada kedua sistem HPLC tersebut secara teoritis dia adalah sama. Kemudian yang ketiga dia ada jumlah plot teoritis. Nah, pada jumlah plot teoritis ini dia disingkat dengan N. Dia merefleksikan jumlah waktu senyawa berpartisi di antara dua fase selama melalui kolom dan menggambarkan efisiensi suatu kolom. Jumlah plat teoritis minimal 2000 agar puncak terpisah secara sempurna. Nah, yang keempat ada resolusi. Nah, di resolusi ini dia merupakan kemampuan pemisahan dari dua kromatogram yang berdekatan. Nilai resolusi lebih besar 1,5 menunjukkan bahwa kedua kromatogram terpisah dengan sempurna. Untuk pengembangan metode sebaiknya dilakukan sampai resolusi lebih besar dari 2. Nah, untuk yang kelima ada faktor tailing. Nah, di faktor tailing ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengontrol sistem kromatografi. Peningkatan puncak asimetri akan menyebabkan penurunan resolusi, batas deteksi, dan presisi. Yang terakhir ada selektivitas. Nah, di selektivitas ini dia merupakan kemampuan sistem HPLC untuk memisahkan senyawa yang berbeda. Selektivitas ditentukan berdasarkan perbandingan faktor kapasitas dari senyawa yang berbeda. Selektivitas umumnya bergantung pada sifat senyawa dan interaksi antara senyawa dengan permukaan fase diam dan fase gerak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke mekanisme kerja HPLC. Bisa dilihat pada gambar di kiri ini merupakan mekanisme dari kerja si HPLC tersebut, di mana komponen utama yang terdapat pada HPLC dan bagaimana proses pemisahan dari komponen tersebut. Larutan sampel diinjeksikan melalui injektor dan terbawa oleh fase gerak melewati fase diam pada kolom. Kemudian hasilnya dibaca oleh detektor dan ditampilkan pada pengolah data. Mekanisme HPLC yaitu memisahkan komponen analit berdasarkan tingkat polaritasnya. Pada tiap campuran yang keluar, dideteksi oleh detektor dan dicatat dalam bentuk kromatogram. HPLC menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mengalirkan fase gerak menuju kolom fase diam. Fase diam yang digunakan dalam HPLC terdapat terdiri dari partikel dengan pori berukuran mikron sehingga tekanan tinggi diperlukan agar fase gerak dan sampel dapat bergerak melewati pori tersebut.
Penggunaan tekanan tinggi inilah yang menyebabkan metode ini dinamakan High Performance Liquid Chromatography atau kita singkat dengan HPLC. Nah, lanjut kita masuk ke fase diam. Nah, di fase diam ini dia adalah partikel berpori yang berada di dalam kolom dan merupakan fase tetap. Fase diam dapat berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer stiren dan divinyl benzena. Fase diam adalah bagian kolom yang berinteraksi dengan senyawa target. Semakin kuat afinitas komponen dengan fase diam, semakin lambat pergerakannya melalui kolom. Nah, lanjut ke aplikasi HPLC. Di aplikasi ini dia terdapat beberapa bidang yang digunakan untuk menggunakan HPLC ini. Terutama dia pertama di bidang farmasi. Pada bidang farmasi ini dia dapat digunakan untuk pengujian kualitas dan kemurnian obat. HPLC digunakan untuk memverifikasi kemurnian bahan aktif dalam formulasi obat tersebut. Kemudian pengujian kualitas obat dalam proses produksi, analisis formulasi obat, dan analisis degradasi obat. Kemudian masuk ke bidang kimia. Pada bidang kimia ini dapat digunakan HPLC sebagai analisis komposisi campuran kimia, di mana dia sangat efektif untuk memisahkan campuran senyawa kimia yang kompleks. Kemudian dianalisis kualitas dan kemurnian bahan kimia, studi reaksi kimia, dan analisis polimer dan makromolekul. Selanjutnya, yang ketiga ada di bidang biokimia. Nah, di bidang biokimia ini dapat digunakan seperti analisis protein dan peptida, di mana PLC ini digunakan untuk memisahkan berbagai jenis protein dalam sampel biologis berdasarkan ukuran, muatan, atau kelarutannya. Kemudian dapat digunakan untuk analisis asam nuklear, DNA atau RNA, dan analisis asam amino. Nah, selanjutnya akan memasuki alat supercritical fluid chromatography yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan mengenai kromatografi fluida superkritis. Nah, kromatografi fluida superkritis sendiri itu merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana cara kerjanya dia menggunakan fase gerak fluida superkritis. Nah, fluida superkritis adalah zat yang berada di atas suhu dan tekanan kritisnya, di mana ia memiliki sifat antara gas dan cairan, seperti viskositas yang rendah, seperti gas, dan densitas yang tinggi, seperti cairan. Teknik ini memadukan keunggulan kromatografi gas dan cairan. Lanjut. Nah, kita akan memasuki bagaimana sih prinsip kromatografi fluida superkritis. Nah, prinsipnya sendiri itu didasarkan pada pemisahan komponen dalam campuran menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Nah, fluida superkritis sendiri adalah zat yang berada di atas suhu dan tekanan kritisnya sehingga ia memiliki sifat antara cairan dan gas. Prinsip dasarnya melibatkan interaksi fisik dan kimia antara si fase gerak, fase diam, dan analit yang akan dipisahkan. Lanjut. Nah, kita ingin mengetahui juga bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari kromatografi fluida superkritis. Untuk kelebihan sendiri, ia memiliki polaritas yang berbeda dan dia dapat memisahkan senyawa atau memiliki polaritas yang berbeda termasuk dari senyawa chiral. Proses pemisahan kromatografi fluida superkritis dia umumnya lebih cepat dibandingkan dengan HPLC sehingga ia meningkatkan produktivitas. Kromatografi fluida superkritis dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis detektor seperti UV, ELSD, dan MS. Nah, kekurangan dari kromatografi ini sendiri, dia tergolong masih dalam kategori mahal dibandingkan dengan kromatografi HPLC, dan SFC ini kurang efisien dalam memisahkan senyawa yang sangat polar. Operasi kromatografi fluida superkritis yang membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga ia memerlukan peralatan yang khusus dibandingkan dengan HPLC. Metode kromatografi fluida superkritis masih terus dikembangkan sehingga belum banyak metode yang sudah dibakukan. Nah, terdapat beberapa komponen yang ada pada kromatografi fluida superkritis. Yang pertama ada silinder, ia berfungsi sebagai tempat penyimpanan fluida superkritis. Yang kedua ada pompa HPLC. Nah, fungsi pompa di sini yaitu untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom. Dan yang ketiga ada pressure control unit. Dia berfungsi untuk mengatur tekanan gas
Dan yang keempat ada filter, dia berfungsi untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor dan agar analisa yang diinginkan itu sesuai. Yang kelima ada manometer yang berfungsi untuk melihat berapa besar cairan dari fase gerak yang terpisah. Yang keenam ada on-off valve, itu berfungsi untuk mengatur aliran agar konstan dan dia dapat menghentikan aliran gas. Yang ketujuh ada valve injection valve, dia berfungsi untuk membawa cuplikan ke dalam si kolom. Nah, kolom sendiri berfungsi untuk memisahkan komponen di dalam sampel. Yang sembilan ada restrictor, dia merupakan sebuah tipe dari pengontrol klep yang digunakan di dalam sebuah sistem. Yang 10 ada detektor. Detektor ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah proses pemisahan. Yang ke-11 ada komponen recorder atau PC. Dia sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Yang terakhir ada komponen plotter, yang mana ia berfungsi untuk merekam output sebagai serangkaian puncak-puncak yang dihasilkannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja dari kromatografi fluida superkritis. Nah, kita dapat melihat gambar di samping merupakan salah satu alat ataupun mekanisme kerja sendiri. Nah, dari alat ini, komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan dari waktu retensi, di mana mula-mula fase gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntik ke dalam aliran fase gerak, dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Nah, tekanan dan suhu di dalam oven itu harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak, yang mana dia agar mencapai keadaan fluida superkritisnya. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogramnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh diagram alir ataupun diagram alir dasar dari proses pemisahan kromatografi fluida superkritis. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ambil interferensinya bahwasanya karbon pompa karbon dioksida, kemudian suhu dan tekanan itu dikendalikan dengan oven kolom dan regulator tekanan belakang, yang mana ia berfungsi untuk membawa fase seluler ke dalam keadaan superkritis. Dan jika ada pengubah yang ditambah, maka pompa pengubah dan rasio komposisi karbon dioksida yang digunakan dapat ditentukan secara sewenang-wenangnya. Nah, setelah melewati kolom, sampel masuk ke detektor, yang mana ia berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan. Kenapa dia masuk ke detektor? Itu dikarenakan detektor umumnya ditempatkan sebelum regulator tekanan belakang. Maka hal ini juga diperlukan sel yang dengan resistensi yang bertekanan tinggi untuk terjadi proses pemisahan yang efisien ataupun akurat. Lanjut. Nah, ini merupakan struktur kimia dari fase diam kromatografi fluida superkritis. Nah, contohnya yaitu fase diam polar akhiral, yang mana ia terdiri dari silika, diol, cyanol propil atau yang disingkat dengan CN, aminopropil, 2 propil urea, dan ada salah satunya contoh fase diam dari kromatografi fluida superkritis yang telah dikembangkan khusus, yaitu ada 2 etil piridina. Nah, ini merupakan contoh-contoh gambar dari struktur fase diam dari kromatografi ini sendiri. Lanjut. Nah, kita ingin mengetahui apa fase diam dari kromatografi fluida superkritis. Dalam kromatografi fluida superkritis, fase diam itu berperan sebagai permukaan stasioner, yang mana ia berinteraksi dengan komponen-komponen di dalam sampel. Nah, interaksi ini kemudian memisahkan komponen-komponen di dalam sampel. Fase diam pada kromatografi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya partisi antara fase gerak dan analit. Fase diam pada kromatografi fluida superkritis harus kompatibel dengan sifat yang unik dari fluida superkritis sendiri, seperti densitasnya yang dapat berubah-ubah. Itu merupakan salah satu contohnya. Lanjut. Nah, terdapat beberapa aplikasi kromatografi fluida superkritis yang dapat diterapkan pada beberapa bidang. Contohnya itu ada di bidang farmasi. Nah, di bidang farmasi, kromatografi ini dapat diterapkan untuk analisis dan pemurnian senyawa obat, untuk pemilihan dan pemisahan senyawa kiral. Jika pada bidang industri energi, kromatografi ini dapat diterapkan untuk analisis komposisi bahan bakar
dan dapat memisahkan ataupun pemurnian produk energi, serta dia dapat menganalisis komponen sulfur dan impuritas. Jika pada bidang industri makanan dan minuman, kromatografi ini dapat diterapkan untuk analisis komposisi dan pengujian keamanan. Nah, untuk pemurnian dan pemisahan senyawa bioaktif, dan juga dapat untuk menentukan kandungan lemak dan minyak dari makanan ataupun minuman itu sendiri. Sedangkan pada bidang kosmetik, kromatografi ini dapat diterapkan untuk analisis bahan aktif dari kosmetik itu sendiri dan untuk menganalisis warna ataupun pigmen darah dalam produk-produk kosmetik. Nah, kita di sini melanjut apa sih perbedaan kromatografi HPLC dan kromatografi SFC. Nah, keduanya merupakan sebuah teknik pemisahan yang digunakan dalam analisis kimia. HPLC menggunakan fase gerak pelarut cair berupa air, metanol sebagai fase geraknya. Nah, interaksi antara fase gerak dan fase diam didominasi oleh gaya polarnya. Aplikasi HPLC dia sering digunakan untuk memisahkan senyawa polar, ionik, dan biomolekul. Sedangkan pada kromatografi fluida superfitis, dia menggunakan fluida superfitis, contohnya karbon dioksida sebagai fase geraknya. Nah, interaksi antara fase gerak dan fase diam pada kromatografi fluida superfitis dia bersifat lebih lemah dibandingkan dengan HPLC. Sehingga kromatografi fluida superfitis ini sering digunakan untuk memisahkan senyawa nonpolar, senyawa alami, dan juga senyawa sensitif terhadap suhu yang tinggi. Lanjut. Nah, ini merupakan sumber-sumber referensi yang kami kutip untuk memenuhi tugas dari fase diam HPLC dan SFC ini. Lanjut. Lanjut. Nah, sekian terima kasih presentasi dari kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.